Aplikasi transaksi keuangan via internet seperti e-wallet kini semakin merebak. Para startup membaca peluang yang besar di pasar ini. Bagaimana cara kerja mobile wallet dan fitur keamanannya? Sudah ada Ricky Rihman Aldin dari Doku ya, yang salah satu produk e-wallet. Baik, Mas Ricky, ini kan e-wallet ini sebenarnya sudah lama ya, bukan barang yang baru ada setahun 2 tahun ini. Google sudah pernah bikin ya. Betul. Kenapa sekarang baru marak sepertinya bersamaan dengan fintech-fintech lainnya? Betul, sebenarnya uang elektronik itu sudah mulai dari 2009 dengan adanya kartu. Kemudian BI mengeluarkan lagi peraturan diperbarui 2014. Kemudian dari situ banyak mulai kebutuhan timbul. Jadi awalnya itu produknya diluncurkan, kemudian kebutuhannya semakin banyak, terutama dari e-commerce. Setelah itu baru banyak bermunculan e-wallet. Sampai sekarang ada sekitar 22 issuer yang sudah mengeluarkan uang elektronik. Pada prinsipnya e-wallet ini cara kerjanya bagaimana? Jadi dia hampir sama seperti dompet elektronik, sama seperti uang elektronik. Itu seperti kita kalau beli dompet, itu kita beli harus kita isi kemudian kita pakai. Jadi kurang lebih antara dompet dengan rekening tabungan itu hampir sama. Jadi seperti kalau kita gajian kan diisi dulu, kemudian baru kita transaksikan. Oke, kenapa produk e-wallet ini pada akhirnya bisa lebih menarik ketimbang misalnya bayar lewat bank begitu atau mobile banking kan sekarang sudah mulai banyak gitu ya? Karena mungkin begini ya, dari fiturnya itu banyak yang lebih inovatif gitu ya. Banyak yang dikerjasamakan dengan e-commerce seperti voucher. Kemudian untuk mendapatkannya lebih mudah karena tidak harus mempunyai rekening bank untuk bisa mendapatkan uang elektronik atau dompet elektronik. Nah, jadi salah satu tujuannya juga untuk mensasar yang unbank untuk bisa bertransaksi e-commerce, transaksi elektronik gitu. Baik, kita lihat memang masih banyak masyarakat yang belum terjangkau produk perbankan ya. Baru 36% kalau tidak salah dari masyarakat Indonesia. Betul. Dan di satu sisi ada pasar yang sangat besar pengguna internet dari Indonesia. Betul. Artinya ini ada dua peluang. Tapi kan tidak semua pengguna internet juga dengan mudah mengetahui cara memakai e-wallet. Apa tantangannya dalam mengajak konsumen untuk beralih ke produk e-wallet ini? Tantangannya pertama masalah kebiasaan yang harus kita rubah dengan edukasi gitu ya. Jadi kalau orang sekarang itu masih terbiasa dengan cash gitu ya. Cash lebih gampang. Untuk merubah kebiasaan menjadi cashless yang mana itu juga lebih baik begitu ya. Dan didorong oleh otoritas juga untuk cashless, itu memang tantangannya di situ. Jadi gimana cara ngerubah yang cash menjadi cashless. Nah, bicara soal cashless kan sekarang Bank Indonesia lagi gencar nih cashless society begitu ya. Bagaimana platform atau produk seperti Doku, produk e-wallet, electronic wallet ini bisa mensupport gerakan cashless society, bisa membuat orang beralih dari tunai ke non tunai. Ya, memang di situ tantangannya, Mas. Jadi kalau uang itu kan harus bisa dibelanjakan di mana-mana. Tantangannya adalah gimana cara mengedukasi yang makainya, kemudian berikutnya ada di mana itu bisa dipakai. Kerjasama dengan merchant. Kerjasama dengan merchant dan partner. Salah satunya seperti transportasi online, e-commerce gitu. Apakah sejauh ini merchant-merchant yang tradisional, taruhlah misalnya kita ke minimarket atau taksi, apakah mereka semacam ada menolak atau resisten untuk bekerja sama dengan platform produk-produk fintech ini, seperti e-wallet misalnya? Jadi kebanyakan kalau itu sudah dimulai dengan minimarket. Jadi minimarket itu sudah banyak yang menerima. Ada 2 minimarket besar yang sudah menerima, 3, 4 begitu ya, menerima transaksi elektronik. Di semua cabangnya? Hampir di semua cabangnya. Kembali lagi ke masalah edukasi, baik pengguna maupun yang menerimanya. Jadi di situ, terus kemudian masalah penggunaannya. Jadi memang kadang yang menggunakan mengajari yang menerima, kadang yang menerima juga yang mengajari yang menggunakan. Oke, soal fitur keamanan, bagaimana apakah ini menjadi alasan kenapa masyarakat belum segampang itu beralih dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan produk-produk seperti Doku? Jadi kalau kita lihat itu faktor utamanya adalah masalah kebiasaan. Kalau masalah keamanan dari beberapa issuer yang lain itu juga keamanannya sudah cukup tinggi. Salah satunya sudah ada sertifikasi PCI DSS, kemudian menggunakan OTP melalui SMS, two factor authentication. Untuk masalah keamanan menurut kami itu sudah
cukup memenuhi, tinggal masalah kebiasaan sih sebenarnya. Masalah kebiasaan. Iya, betul. Apakah menurut Anda dengan menggunakan produk electronic wallet seperti Doku, seperti Google Pay dan segala macam ini bisa dibilang lebih aman dari misalnya produk non tunai lainnya? Let's say katakanlah kartu kredit yang kita bisa bilang juga tingkat fraudnya juga tidak bisa dibilang rendah begitu. Tingkat keamanannya kurang lebih ada perbedaan, tapi kurang lebih sama. Begitu. Jadi memang bentuknya yang berbeda, tapi kurang lebih agak sama. Baik, tantangan terbesar di pasar Indonesia yang sangat beragam. Mungkin kalau di negara maju seperti Singapura, Amerika Serikat agak lebih gampang. Di Indonesia tantangan terbesarnya apa? Kembali lagi acceptance, diterima di mana, kemudian masyarakatnya mau tidak mulai menggunakan. Karena sebagian besar masih berpikir itu seperti sesuatu yang baru. Jadi kalau mau melakukan pembayaran harus ngisi dulu begitu ya. Baik. Tapi sebenarnya sama seperti rekening sih sebenarnya. Baik, kita akan lihat nanti perkembangannya bagaimana ke depannya. Terima kasih Mas Terima kasih. Riki telah bersama kami di Kompas Terima TV. kasih.